Hai, kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Niko. Dan di video kali ini, kalau sebelumnya kita sudah bahas laptop gaming yang di kelas harganya 20 jutaan, kali ini kita akan mereview laptop gaming yang kelas harganya tuh di kisaran belasan juta. Dimana di kelas harganya ini itu adalah harga paling terjangkau untuk sebuah laptop gaming. Dan ini adalah salah satunya. Ini dia Acer Nitro 5. Yuk, mari kita bahas laptop ini. Laptop Acer Nitro 5 yang kita review kali ini itu adalah yang versi tahun 2021. Dengan serinya adalah AN51557. Secara desain, bentuk bodi laptop ini tuh hampir mirip dengan seri Predator. Tipenya itu clamshell berbahan campuran dari metal dan polikarbonat. Jadi jika dipegang bagian permukaannya itu licin, tapi terdapat tekstur di garis samping kanan kirinya dan di logo Acer-nya ini. Bedanya dengan yang seri Predator, logo di punggung laptop ini tidak ada lampunya. Dan kalau kita pegang atasnya ini, mudah sekali meninggalkan bekas sidik jari. Ya, tapi walaupun begitu, laptop ini tetap terlihat keren dan ada sedikit kesan minimalis sebagai laptop gaming. Secara dimensi, Acer Nitro 5 2021 ini memiliki panjang 36,3 cm, lebar 25,4 cm, dan tebalnya 2,3 cm. Untuk bobotnya, laptop ini walau terlihat ringkas, beratnya itu mencapai 2,17 kg. Dan kalau ditambahkan dengan chargernya, yang beratnya 470 gram dan memiliki kapasitas 180 watt, total bobotnya itu jadi 2,58 kg. Saat laptopnya dibuka, engselnya ini kokoh, jadi bisa dibuka dengan satu tangan. Keyboard Acer Nitro 5 memiliki ukuran tombol standar dan berukuran full size, jadi sampai ada bagian numpad di sebelah kanannya. Tombol power posisinya menyatu di bagian numpad pada ujung kanan atas. Tombol-tombolnya ini kalau kita tekan, tombolnya tuh memberikan respon yang nyaman. Saya sudah pakai laptop ini sekitar semingguan, baik saat main game maupun saat bekerja. Keyboardnya ini terasa nyaman digunakan saat sedang mengetik naskah panjang. Keyboardnya sudah terdapat backlight yang sudah RGB dengan 3 tingkat kecerahan. Jadi saat di area yang minim cahaya sekalipun, keyboard ini akan tetap kelihatan. Lampu-lampu RGB-nya ini bisa kita atur pengaturan mode dan warnanya di aplikasi NitroSense. Nah, untuk mengaksesnya kita tuh diberikan kemudahan dengan hanya menekan tombol dedicated yang bergambar huruf N ini. Untuk touchpad-nya, menurut saya ini ukurannya lebih lebar. Jadi untuk ke atas dan ke bawah itu lebih lega daripada kita ke kiri ke kanannya. Untuk port-portnya, di sisi kiri ada Kensington Lock, port RJ45 Gigabit Ethernet, 2 port USB 3.2 Gen 1, dan 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanannya terdapat port USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, dan port HDMI. Nah, sisanya itu pada bagian belakang hanya terdapat port untuk power jack. Keberadaan speaker di laptop Acer Nitro 5 ini terdapat di bagian samping menghadap ke bawah. Menurut saya suaranya itu lumayan cukup kencang, tapi bukan yang kualitas yang terbaik. Masuk ke bagian spesifikasi, mulai dari layarnya Acer Nitro 5 ini yang memiliki layar 15,6 inci dengan aspek rasio di 16:9. Resolusinya sudah Full HD di 1920x1080 pixel dan sudah anti-glare. Layarnya ini juga sudah menggunakan panel IPS dengan color gamutnya tuh sekitar 60% sRGB. Tapi refresh rate-nya mendukung sampai ke 144 Hz dengan respon time-nya yang sudah 3 millisecond. Dan sudah didukung juga dengan teknologi G-Sync. Jadi layarnya ini tuh cocok banget buat main game kompetitif sekalipun. Tapi masih kurang untuk produksi content creator.
Bagi para pembuat konten, disarankan memiliki monitor terpisah yang memiliki color gamut yang lebih baik apabila hendak menggunakan laptop ini untuk bekerja. Masuk ke kemampuan komputasinya. Laptop Acer Nitro 5 ini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 11 atau yang dikenal dengan seri Tiger Lake, yaitu i7 11800H dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3060. RAM yang terpasang single channel berkapasitas 16 GB SODIMM DDR4 di 3200 MHz. Tentunya kita masih disediakan satu slot RAM lagi yang teman-teman bisa upgrade ke 32 GB apabila ingin peningkatan kemampuan terbaiknya di dual channel. Untuk SSD yang digunakan itu sebenarnya sudah mendukung PCIe Gen 4. Hanya waktu kita tes menggunakan Crystal DiskMark, kecepatan baca SSD-nya itu di kisaran 3000-an megabit per second. Dan kemampuan tulisnya hampir sentuh 3000 megabit per second juga. Ini berarti SSD-nya ini masih di kelas Gen 3. Kapasitas SSD yang sudah terpasang itu 512 GB. Kalau misalnya teman-teman kurang, untuk slot penyimpanan kita pun diberikan satu slot dengan bentuk slot M.2 dan satu slot 2,5 inci SATA untuk tambahan storage-nya. Kedua slot M.2 ini masing-masing support sampai maksimal 1 TB, jadi totalnya tuh maksimum sampai 2 TB dan 2 TB juga untuk di slot SATA-nya. Acer Nitro 5 ini juga sudah mendukung fitur Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.1. Untuk baterainya yang digunakan tuh cukup kecil, hanya di 58 Wh. Dengan spesifikasi yang seperti ini, saat kami lihat hasil tes benchmarknya, menurut kami sih sudah cukup oke lah. Di sini kita benchmark dalam keadaan kipas 100% full speed berputar atau kalau di dalam NitroSense itu disebutnya mode maksimum dan settingan baterainya itu kita pasang ke high performance. Dan tidak lupa kita juga colok pakai chargernya. Nah, berikut adalah hasil benchmark dari Acer Nitro 5 tahun 2021 ini. Selanjutnya, tentu saja kita coba tes pada game juga. Di game pertama, kami coba memainkan game Genshin Impact. Di sini dengan settingan grafik high 60 fps, gamenya itu sudah dapat dimainkan dengan lancar sekali. Dan tentunya Genshin Impact ini mentok cuma di 60 fps saja. Lalu pada game kedua kita pindah ke game PUBG. Kami pasang setting grafik presetnya itu ke ultra dan kami dapat memainkan gamenya dengan lancar di sekitar 65 sampai dengan 75 fps. Selanjutnya kita coba main ke game Borderlands 3. Kami pasang settingan grafiknya itu ada tulisannya ke preset Badass. Gamenya masih dapat dimainkan secara nyaman di sekitaran 47 sampai dengan 60-an fps. Dan yang terakhir kita juga coba di game Shadow of the Tomb Raider. Nah, di sini kita pasang settingan grafik di mode highest. Pas saat kita mainkan, ternyata gamenya dapat berjalan dengan lancar bahkan bisa sampai di 100 fps. Untuk daya tahan baterainya, saya pakai laptop ini untuk pemakaian ringan seperti mengetik, browsing, dan menonton film. Baterainya dapat bertahan sekitar 2,5 jam. Dan kita bisa lihat untuk suhunya paling panas itu hanya berada di 40 derajat. Ini tuh suhunya masih terbilang adem. Berarti laptop gaming seri Nitro 5 ini mode kipasnya yang maksimum itu berhasil menjaga suhu laptop ini tetap adem dengan komputasi yang berat. Untuk kegiatan produksi seperti edit video, kami mencoba melakukan render di software Premiere Pro untuk salah satu proyek yang sudah kami jalanin, yaitu video iklan dengan durasi 1 menit 14 detik. Saat render di resolusi 4K, laptop ini dapat menyelesaikan renderan di 10 menit 8 detik. Selanjutnya dengan proyek yang sama, saat rendernya kita turunkan ke resolusi Full HD,
Laptop ini dapat menyelesaikan renderan di 1 menit 16 detik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya ya, laptop Acer Nitro 5 ini dengan harga yang ditawarkan, kalau kita lihat dari desain bodinya memang teradaptasi dari seri gaming Predator Helios 300. Yang membedakan tuh hanya kualitas bahannya yang bagian punggungnya ini karena gampang tertinggal bekas sidik jari dan tidak adanya lampu sama sekali. Juga kalau kita lihat dari sisi portnya, itu yang kurang hanya port mini display. Acer Nitro 5 ini secara performa mampu menjalankan game-game AAA dengan cukup baik di mode grafis tertingginya berkat kartu grafis RTX 3060-nya ini. Jadi untuk menikmati main game masih terasa nyaman. Tapi kalau mau main game dengan sangat lancar, bisa kita turunin ke tingkat medium atau low-nya. Lalu kita juga diberikan slot-slot untuk upgrade storage dan RAM-nya. Kalau kekurangannya, sebenarnya bukan kekurangan sih. Hanya tuh kita bisa merasakan bagian-bagian yang dipangkas. Agar laptop kelas belasan juta ini tetap menjaga kualitas performanya. Pangkasannya itu misalnya dari segi layarnya. Layar Nitro 5 ini kalau misalnya buat main game itu sudah mumpuni. Apalagi dengan refresh rate 144Hz dan 3 milisekundnya untuk respon time-nya. Tapi jika dipakai untuk multimedia seperti nonton Netflix atau untuk kebutuhan pekerja kreatif yang pasti dipakai laptopnya itu untuk mendesain, editing foto dan video, itu masih kurang memadai. Karena layarnya ini nilai color gamut sRGB-nya itu tidak sentuh 100%. Selain itu, daya tahan baterainya masih tergolong standar saja untuk sebuah laptop gaming. Nah, sekian dulu nih video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap salah satu produk laptop gaming dengan harga terjangkau dari Acer, yaitu Acer Nitro 5 ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik sama laptop ini, seperti biasa, link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang cari referensi laptop gaming terjangkau di belasan juta rupiah, tapi sudah menggunakan RTX 3060. Tidak lupa selalu saya ingatkan untuk subscribe channel Empalme Studio karena di sini banyak informasi menarik tentang teknologi dan live streaming. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!